Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang penentuan biaya proses pada subbab akuntansi kerugian produksi. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam suatu proses produksi tidak semua bahan yang diolah menjadi barang jadi itu terlepas dari yang namanya produk gagal gitu ya. Jadi setiap adanya suatu proses produksi pasti ada yang namanya produk gagal. Itu kenapa kita di perusahaan manufaktur selalu menemukan yang namanya QC atau quality control. Karena dalam satu kali proses operasional produksi pasti ada yang namanya barang, entah itu barang yang cacat ataupun barang yang pasti yang tidak sempurna yang harus di-take out oleh pihak atau orang-orang QC tadi. Nah, ternyata dari kegiatan proses produksi yang tidak sempurna tadi menimbulkan hal-hal yang nanti akan kita bahas di akuntansi kerugian produksi. Nah, ternyata ada beberapa bahan yang eee, istilahnya dari hasil atau efek dari suatu kejadian proses produksi ya. Yang pertama ada yang namanya sisa bahan. Jadi, yang akan kita bahas hari ini karena mengenai kerugian produksi ada 3 hal yang biasanya terjadi di suatu proses produksi yang itu bisa menimbulkan kerugian produksi. Nah, yang pertama adalah sisa bahan atau scrap. Sisa bahan ini apa sih? Bahan yang tersisa dari proses produksi yang tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang sama, namun berguna untuk tujuan yang lainnya atau dapat dijual kembali ke pihak lain. Nah, di sini sisa bahan, kalau misalnya saya mencontohkan, saya tarik contoh dari dulu perusahaan tempat saya bekerja ya. Dulu kan saya bekerja di perusahaan rokok. Nah, di perusahaan rokok ini dalam suatu proses produksinya pasti juga nanti akan menimbulkan yang namanya sisa bahan atau scrap ini. Kalau di sini dilihat dari pengertiannya karena bahan yang tersisa ya dari suatu proses produksi, kalau misalnya dari proses produksi pembuatan rokok, teman-teman pasti familiar dengan yang namanya tembakau. Nah, dalam proses produksi ketika memasukkan bahan tembakau tadi ke dalam suatu rokok gitu ya, pasti ada, eee, apa ya namanya, eee, tembakau-tembakau yang jatuh gitu ya, karena kan memang tembakau itu bentuknya ini ya, kayak butiran-butiran gitu. Jadi tidak dalam satu hal yang utuh, sehingga memungkinkan terjadinya rontok-rontok gitu ya. Nah, tembakau-tembakau yang jatuh tadi, bisa dimasukkan dalam sisa bahan ini. Ataupun misalnya, kita kan memproduksi rokok kan juga memerlukan menggunakan yang namanya filter ya. Nah, filter itu ternyata belinya eee, dari apa namanya, pemasok itu adalah dalam bentuk yang panjang ya. Jadi kita tinggal memotong-motong. Nah, hasil potong-potongan tadi kalau misalnya ada nyisa, nah itu tadi bisa kita masukkan ke sisa bahan ataupun, eee, bahan-bahan yang lain yang nantinya akan menjadi sisa dari proses produksi itu masuk ke dalam skup sisa bahan ini atau scrap itu tadi. Yang kedua, di sini ada unit cacat. Nah, unit cacat ini merupakan atau dalam artian defect defect units ya. Di sini artinya bahwa unit produk yang tidak memenuhi standar produksi, namun baik segi teknis maupun ekonomis dapat diperbaiki. Nah, di sini bisa diproses ulang ya, agar dapat dijual kembali sebagai produk standar ataupun substandar. Nah, kalau unit cacat ini berbeda tentunya dengan sisa bahan tadi, jadi ini adalah hasil dari proses produksi yang tidak sempurna.
Nah, salah satu yang akan di-take out oleh si quality control tadi, yaitu yang unit cacat ini. Bisa jadi misalnya dalam suatu proses produksi pembuatan rokok, ada rokok yang ternyata tidak sesuai standar, entah itu terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Nah, hal tersebut yang nanti akan menyebabkan CQC tersebut akan take out rokok tersebut. Jadi kalau misalnya yang kepanjangan kan masih bisa diproses ulang ya, masih bisa dipotong untuk disesuaikan dengan panjang standarnya. Tapi kalau yang kependekan kan nggak mungkin ditambahin lagi tuh. Nah, yang kependekan masuk ke dalam unit cacat yang tidak dapat diproses ulang atau tidak dapat diperbaiki sehingga harus dibuang. Nah, nanti unit cacat pun akan dibagi menjadi dua, ada unit cacat normal dan unit cacat tidak normal. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang lanjut dulu ke yang ketiga, yaitu unit rusak atau spoil units. Di sini unit rusak artinya bahwa unit produk yang tidak memenuhi standar produksi yang dari segi teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Nah, ini benar-benar rusak dan tidak dapat diperbaiki ya, kayak yang rokok kurang panjang tadi sehingga mau tidak mau harus dibuang. Nah, tidak melulu bahan yang tidak dapat dijual lagi itu tidak memiliki nilai ekonomis ya. Jadi kayak misalnya tadi sisa bahan scrap tadi untuk tembakau. Nah, itu masih bisa diekonomiskan. Jadi nanti si pembeli ataupun si orang yang membutuhkan barang scrap kita itu bisa membeli atau istilahnya bisa masih ada nilai ekonomisnya. Tapi kalau tembakau nggak bisa ya. Saya contohkan lain misalnya kayak kain perca dalam perusahaan konveksi ya. Nah, di sana kan kain perca masih bisa kita gunakan untuk entah itu dibuat keset ataupun dibuat hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu kan masih mempunyai nilai ekonomis. Biasanya ada orang yang mau membeli meskipun dengan harga yang lebih murah. Itu contohnya untuk sisa bahan. Nah, untuk yang produk cacat, biasanya kita kenal barang reject gitu ya. Biasanya kan di dalam kata lainnya itu barang reject yang dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu kan masih memiliki nilai ekonomis. Barangnya cacat, cuman masih memungkinkan untuk dipakai, misalnya kerudung yang jahitannya tidak sempurna. Bisa dipakai, namun memang di luar dari standar produksi sehingga tidak dijual sebagai produk yang normal. Sehingga bisa dijual sebagai produk cacat atau produk yang reject namun masih bisa digunakan. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan saja pada suatu contoh soal karena kita akan akan dihadapkan dengan contoh soal ya karena terkait dengan akuntansi biaya. Nah, di sini akuntansi biaya kita membahas tentang yang produk cacat. Untuk produk rusak dan untuk produk rusak nanti teman-teman bisa pelajari sendiri karena untuk membahas produk cacat pun nanti waktunya akan sedikit panjang ya. Nah, untuk produk cacat sendiri saya ulas kembali karena masih dibagi menjadi dua ya. Nah, untuk produk cacat tadi kan merupakan unit yang tidak memenuhi standar produksi, baik dari segi teknis maupun ekonomis, namun masih bisa diperbaiki atau diproses ulang agar dapat dijual sebagai produk standar ataupun substandar. Nah, dari pengertian ini nanti masih bisa kita pecah kembali menjadi produk cacat normal dan produk cacat tidak normal. Nah, untuk produk cacat normal merupakan jumlah unit produk cacat yang lazim terjadi pada operasi produksi yang efisien. Jadi produk cacat normal ini barang reject yang masih bisa dibenahi
ya, kayak yang sudah saya contohkan lagi. Namun kalau untuk produk cacat tidak normal merupakan jumlah unit cacat yang melebihi jumlah normal. Jadi sudah tidak bisa dibenahi lagi. Nah, mau tidak mau harus dibuang. Nah, kalau dengan adanya produk sisa bahan, kemudian produk cacat, produk rusak. Nah, ini kan akan mempengaruhi akuntansi perusahaannya kita ya. Pasti akan ada kerugian akibat adanya produk cacat maupun produk rusak. Nah, itu yang akan kita bahas pada perhitungan hari ini. Nah, di sini teman-teman sudah dihadapkan pada suatu soal, ada data unit dan data biaya. Untuk data unitnya teman-teman bisa baca sendiri. Jadi yang penting kita ketahui di sini adalah kita harus mengkotak-kotakkan terlebih dahulu yang mana masukkan dan yang mana keluaran. Nah, itu untuk digunakan pada untuk mencatat gitu ya, untuk data kuantitasnya. Nah, di sini kita bisa ketahui untuk data masukannya kita punya unit dalam proses awal sebesar 17.000 unit dan unit ditransfer masuk sebesar 38 unit. 38.000 unit sehingga kita punya unit masukannya yaitu sejumlah 55.000 unit dari penjumlahan 17.000 unit dan 38.000 unit. Nah, lagi-lagi saya ingatkan masukan dan keluaran harus seimbang ya, harus balance dan atau sama. Nah, di sini kita punya unit keluaran yaitu unit ditransfer ke departemen selanjutnya atau berikutnya dan sebesar 40.000 unit dan unit dalam proses akhir sebesar 15.000 unit. Nah, untuk keluarannya juga kita punya sama ya, jumlahnya dengan masukan yaitu 55.000 unit. Nah, data unit di sini teman-teman sudah bisa memasukkan pada data kuantitas untuk laporannya. Nah, untuk data biayanya kita punya biaya persediaan barang dalam proses awal ya. Kemudian di sini dibagi menjadi 2 juga dari departemen sebelumnya dan biaya ditambahkan pada periode ini. Yang masing-masing sudah dijelaskan dengan rinci. Teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu untuk soalnya karena akan kita bahas untuk beberapa pembahasan. Nah, bedanya di sini tidak hanya berhenti pada data unit dan data biaya saja untuk soalnya, karena kita berhadapan pada uh, akuntansi produk cacat gitu ya, maka akan ada biaya perbaikan di sini. Nah, biaya perbaikan di sini untuk unit cacat normal dan unit cacat tidak normal. Nah, di sini juga sudah dijelaskan masing-masing komponen. Sehingga untuk totalnya keseluruhan mulai dari atas tadi ya, dari data biaya dengan biaya perbaikan, di total semuanya untuk biaya ditransfer masuk selama satu periode dari departemen selanjutnya, itu adalah dari totalnya nanti akan kita bahas lagi, nanti kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti di sini akan ada penjelasan tentang 48.750 ini nanti pada laporan. Di sini langsung saya hitung untuk unit ekuivalen karena untuk data kuantitas teman-teman sudah paham ya. Jadi kurang lebih sama caranya dengan perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, di sini untuk perhitungan unit ekuivalen seperti biasa karena kita selalu yang pertama kita akan menghitung tentang biaya rata-rata atau metode rata-rata. Metode rata-rata ya. Kita menggunakan selalu yang pertama kita hitung adalah metode rata-rata terlebih dahulu, kemudian menggunakan metode MPKP. Nah, karena di sini kita berhadapan dengan produk cacat, jadi sedikit berbeda, kita menghitung terlebih dahulu produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP,
dan juga produk cacat yang sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Kita punya dua metode dalam melakukan akuntansi biaya untuk biaya proses ini. Jadi menggunakan metode rata-rata dan MPKP. Untuk satu case kita bisa menggunakan dua metode ini, namun karena kita ini case-nya pada produk cacat, sehingga dua ini kita kalikan dengan dua lagi, sehingga kita nanti akan menghitung 4 laporan. Yang pertama adalah untuk metode rata-rata, namun untuk produk cacat yang belum diperhitungkan dan sudah diperhitungkan untuk tarif BOP-nya, pun begitu dengan metode MPKP. Untuk produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP dan yang sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, satu persatu dulu, biar teman-teman lebih jelas gitu ya, untuk perhitungan unit ekuivalen ini terkait dengan produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP dengan metode rata-rata. Di sini seperti biasa, kita masukkan dulu unit yang ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 40.000 unit. Kita bisa temukan di soal di data unit ataupun di data kuantitasnya kita di keluaran. Kemudian unit dalam proses persediaan akhir, kita punya 15.000 unit dan kita kalikan dengan persentase yang sesuai dengan soal tadi pada persediaan akhir ya. Kita kalikan dengan persentase selesainya. Dan kita masukkan ke dalam masing-masing kolom yang sudah disediakan. Jadi ada 4 komponen di sini, dari biaya departemen sebelumnya, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. 15.000 unit dikalikan dengan persentase selesainya, baik dari departemen sebelumnya sampai dengan overhead pabrik. Kemudian kita dapat menemukan jumlah unit ekuivalen produksi. Tentunya dari hasil perkalian tadi ditambahkan dengan unit ditransfer ke departemen berikutnya. Seperti biasa ya. Kemudian kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini kita punya berbagai biaya, dari yang data biaya sampai dengan biaya perbaikan. Kita masukkan sesuai dengan komponen-komponen yang ada di laporan ini. Ada di soal semua ya. Nah, kita ketemu ini nih, 48750 yang saya bahas tadi. Nah, ini adalah dari departemen sebelumnya ya. Kita punya 48750. Ya, yang ditransfer masuk selama satu periode dari departemen sebelumnya. Ini bukan jumlah ya, tapi memang sudah di soal seperti itu. Karena kita punya dua departemen di sini, kalau teman-teman masih ingat di soal tadi, kita punya departemen W dan departemen Y. Sehingga ini adalah diketahui dari soal, untuk dari departemen sebelumnya, 48750. Setelah kita masukkan semua komponen biayanya, kita masukkan jumlah unit ekuivalennya. Nah, di sini yang membuat beda adalah karena kita sedang mengerjakan case produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP, sehingga untuk memasukkan komponen unit ekuivalennya, teman-teman harus hati-hati. Yang pertama dimasukkan yang dari departemen sebelumnya, dan bahan ini adalah pada space yang di biaya ditambahkan selama bulan ini. Ini ya, biasanya kan langsung 4 ginian. Nah, namun untuk yang dua, untuk yang tenaga kerja dan overhead pabrik, kita masukkan di biaya perbaikan produk cacat normal. Di sini untuk unit ekuivalennya. Nah, untuk hasil dari biaya per unit ini dari mana? Teman-teman coba perhatikan. Untuk produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP, karena kita menggunakan metode rata-rata, jadi
seperti biasa ditambahkan dari proses awal, persediaan awal dan persediaan bulan ini ya. Jadi 9 juta ditambahkan dengan 48.750 dibagi dengan 55.000 unit. Sehingga hasilnya adalah 1 juta sekian. Nah, untuk yang selanjutnya 0 rupiah ditambahkan dengan 37 juta dibagi dengan 40.000 unit menghasilkan 900 sekian. Nah, untuk biaya perbaikan di sini yang teman-teman tambahkan adalah, coba diperhatikan, dari 5.290 ditambahkan dengan 30 juta, jadi komponen tenaga kerja ya, 5.290 ditambahkan dengan 3 juta sekian, ditambahkan dengan 1.300, baru dibagi dengan 51.000 unit. Hasilnya adalah 700 sekian. Kemudian untuk overhead pabrik, teman-teman dapat perhatikan, dari 3,5 juta ini ditambahkan dengan 15 juta komponen overhead pabrik, kemudian ditambahkan dengan 1 juta sekian ini. Dan kemudian dibagi dengan 51.000 unit, 51.000 sekian unit, hasilnya adalah 300 sekian rupiah. Nah, kemudian untuk biaya per unitnya jangan lupa ditotalkan di bawah. Untuk pertanggungjawaban biaya, kita bisa menghitung lanjutannya gitu ya, untuk pertanggungjawaban biaya. Di sini teman-teman sudah dihadapkan pada template-nya, jadi teman-teman nanti kalau mengerjakan bisa disesuaikan dengan template yang ada di sini ya. Jadi di sini 40.000 unit itu dari unit selesai dan ditransfer keluar atau ditransfer ke departemen berikutnya, kemudian dikalikan dengan jumlah biaya per unit yang sudah kita hitung tadi. Dikalikan ya. Kemudian kita menghitung biaya unit dalam proses persediaan akhir sesuai dengan perhitungan unit ekuivalen yang sudah kita lakukan. Ditambahkan dengan perkalian biaya per unitnya. Sesuai dengan masing-masing komponen tentunya. Nah, selanjutnya ya, yang bikin berbeda lagi di sini tidak hanya dijumlahkan saja, namun kita nanti di pertanggungjawaban biaya menambahkan biaya perbaikan produk cacat yang tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian di sini 1.400.000. Nah, kalau teman-teman masih ingat atau mencatat soal, ini ada di soal ya. 1.400.000 1.424. Jangan lupa ditotalkan di bawah. Kemudian kita lanjut pada perhitungan untuk produk cacat yang sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, di sini langsung saja ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini, teman-teman tinggal memasukkan sesuai dengan komponen laporannya. Nah, di sini yang bikin berbeda ya. Untuk biaya untuk unit ekuivalennya langsung dimasukkan ke dalam di biaya ditambahkan selama bulan ini. Nah, untuk cara perhitungannya seperti biasa, dari persediaan awal dan selama bulan ini ditambahkan dan dibagi dengan unit ekuivalen.
Nah, setelah itu di pertanggungjawaban biaya, di sini ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacat normal yang dibebankan sebagai biaya overhead sesungguhnya. Ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Dan jangan lupa untuk ditambahkan. Selanjutnya kita lanjut ke metode MPKP. Kita langsung menghitung ke unit ekuivalennya. Di sini teman-teman harus ingat bahwa untuk metode MPKP kita selalu memisahkan proses awal dan proses akhir. Sehingga untuk perhitungan unit ekuivalennya seperti ini. Yang atas untuk proses awal, saya ingatkan kembali bahwa kita akan memasukkan untuk persentase belum selesainya. Namun pada proses akhir adalah persentase sudah selesainya. Silakan dihitung sesuai dengan cara yang seperti biasanya dan dimasukkan pada 4 komponen ini. Nah, untuk unit masuk bulan ini dan selesai adalah kita mengurangkan dari 40.000 unit dikurangi dengan 40.000 unit dari unit keluaran ya, untuk unit yang selesai dan ditransfer keluar, dikurangi dengan 17.000 dari unit proses awal kita. Sehingga kita ketemu di unit masuk bulan ini itu untuk metode MPKP 23.000 unit. Nah, kemudian teman-teman setelah menghitung perkaliannya dan dijumlahkan keseluruhannya, sehingga kita ketemu jumlah unit ekuivalen produksinya kita berapa. Nah, kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini caranya hampir sama dengan yang tadi ya, untuk produk cacat yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP dan juga sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Untuk saat ini kita menghitung yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP. Seperti biasa, nanti dibagi, bukan langsung 4 seperti ini, tapi dibagi untuk biaya ditambahkan selama bulan ini itu yang departemen sebelumnya dan bahan ada di sini, biaya yang ditambahkan selama bulan ini. Namun untuk yang tenaga kerja dan overhead pabrik ada di biaya perbaikan produk cacat yang normal. Nah, karena ini kita ada di metode MPKP, sehingga untuk menghitung biaya per unitnya, yaitu dari 48 juta ini langsung dibagi dengan 38.000 unit. Kemudian untuk yang 37 jutanya juga seperti itu, jadi langsung dibagi dengan 40.000 unit. Namun untuk yang tenaga kerja dan overhead pabrik, kita menambahkan dari sini 30 juta sekian ditambahkan dengan 1 juta sekian, baru dibagi dengan unit ekuivalennya, pun begitu dengan yang overhead pabrik ya. Jadi 15 juta sekian ini dibagi dengan 1.200.000 sekian, ditambahkan dulu baru dibagi dengan unit ekuivalennya. Sehingga kita ketemu biaya per unitnya berapa. Jangan lupa ditambahkan, nanti kita akan lanjut ke pertanggungjawaban biayanya. Nah, di sini juga karena kita menggunakan metode MPKP, disesuaikan dengan perhitungan unit ekuivalennya ya. Tinggal dikalikan lagi dengan biaya per unitnya di sini. Jangan lupa di sini ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacat yang tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada case selanjutnya, yaitu produk cacat yang sudah dimasukkan ke dalam tarif BOP. Nah, di sini kita tinggal langsung memasukkan unit ekuivalennya langsung di biaya ditambahkan selama bulan ini nih, di sebelahnya sini ya. Kemudian untuk perhitungan biaya per unitnya,
Karena ini metode MPKP langsung dibagi saja. Biaya yang ditambahkan selama bulan ini langsung dibagi dengan unit ekuivalen. 48 juta sekian dibagi dengan 38.000 sehingga menghasilkan biaya per unit. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lanjut ke pertanggungjawaban biaya. Masih sama yang ditambahkan ya. Biaya pengerjaan ulang untuk produk cacat sebagai biaya overhead pabrik dan biaya pengerjaan ulang produk cacat abnormal yang dibebankan sebagai kerugian. Jangan lupa di sini kita masukkan seperti yang di unit ekuivalen dan ditambahkan perkalian untuk biaya per unitnya. Nah, kemudian untuk produk rusak, teman-teman bisa pelajari sendiri untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini untuk hari ini, untuk akuntansi kerugian produksi bisa kita akhiri pembahasannya. Untuk apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh kita diskusikan pada kolom Google Classroom maupun pada grup WA. Nah, mungkin di sini karena ada beberapa perbedaan dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, teman-teman bisa, yang masih bingung bisa didiskusikan kembali ya. Baik, sekian dari penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.